Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melangkahkan kaki kita, Allah yang telah mengayunkan kedua tangan kita, dan Allah jualah yang telah menggerakkan hati kita sampai kita bisa hadir di Masjid Baitul Ilmi Lepsukul Serende ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Selawat, berangkaikan salam semoga selalu dan akan selalu tercurahkan kepada penghulu alam sang Rafiul Standar Islam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita sampai kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan khatib ingin menyampaikan khutbah yang berjudul Hadiah Terindah dari Isra Mi'raj. Yang kedua, khatib juga berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan dan kuatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah yang menumbuhkan rasa takut pada diri kita untuk melanggar perintah-perintahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, di antara tanda-tanda orang yang bertakwa telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang tentunya kita biasanya sudah hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang-orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera serta tidak bisa dinalar secara logika manusia. Hal ini disebut dengan istilah gaib. Orang yang bertakwa juga dicirikan dengan konsistensinya dalam menjalankan sholat sebagai ibadah vertikal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitannya dengan ketakwaan, maka orang-orang yang bertakwa wajib hukumnya mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tercantum dalam surat Al-Isra ayat 1 di pembukaan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya.
agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Baitul Ilmi Lab School Cirende yang dirahmati Allah. Dalam perjalanan spiritual ini, Nabi Muhammad mendapatkan oleh-oleh atau mendapatkan hadiah yang sangat monumental dan menjadi hal yang paling sering disebut pada bulan Rajab ini, yakni perintah sholat 5 waktu. Sejarahnya sangat panjang kalau dibahas. Kenapa sampai 5 waktu? Sebelumnya adalah kita akan diberikan tugas untuk sehari semalam 50 waktu. Tapi karena perjuangan Nabi Muhammad SAW atas usul juga dari Nabi Musa alaihissalam, akhirnya kewajiban itu 1 hari ditunaikan cukup dengan 5 waktu yang pahalanya sama dengan 50 waktu. Pembahasan tentang sholat ini penting untuk diingatkan kembali kepada umat Islam pada bulan Rajab ini sebagai upaya untuk menguatkan kembali kesadaran bahwa sholat adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam, bukan hanya sekedar kewajiban saja. Mengapa kita butuh sholat? Karena sholat menjadi satu media penting untuk mendekatkan diri dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh hambanya. Allah tidak butuh sholat hambanya. Allah tidak butuh apapun dari hambanya. Hambanya tidak melaksanakan sholat tidak akan pernah mengurangi keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambanya lah yang butuh rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menunaikan sholat, kita telah menunjukkan komitmen untuk menjalankan misi utama diciptakannya manusia ke dunia, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sholat adalah salah satu ibadah yang tidak akan gugur kewajibannya sebelum orang tersebut menunaikannya. Bahkan di dalam salah satu riwayat, sholat adalah sebagai tiangnya agama. Kalau kita bayangkan dengan sebuah rumah, apa jadinya kalau bangunan rumah tidak ada tiangnya? Termasuk Masjid Baitul Ilmi Lab School Cirende ini. Apa jadinya kalau tidak ada tiang-tiang yang menyangga masjid ini? Tentu bangunan tersebut akan mudah roboh. Dan di antara begitu banyaknya khasiat orang yang mengerjakan sholat, di antaranya sebagai berikut. Pertama, kalau kita melaksanakan sholat dengan baik dan tertib sesuai ketentuan dan syarat-syaratnya, maka kita akan mendapatkan hikmah, yaitu terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, salah satu ayatnya berbunyi, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Yang kedua, sholat juga menjadi penolong di saat kita mengalami kesulitan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ketiga, sholat menjadikan kita menjadi pribadi yang beruntung. Keutamaan sholat berikutnya adalah ciri seorang mukmin yang beruntung di hari akhirat adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kita juga mendengar sedikitnya 15 kali
seruan untuk mendapatkan keberuntungan apabila kita mengerjakan sholat. Pada saat adzan 2 kali, hayya 'alal falah. Pada saat qomat 1 kali, hayya 'alal falah. 3 kali 5, 15 kali kita diajak untuk beruntung. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-kali meninggalkan sholat dengan alasan apapun. Selanjutnya, hikmah yang keempat, apabila kita melaksanakan sholat, ini akan memberikan dampak bersih jasmani dan rohani. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Hadis riwayat Bukhari nomor 528 dan hadis riwayat Muslim nomor 667. Dan tentunya masih banyak hikmah-hikmah sholat yang akan kita peroleh apabila kita mengerjakannya dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, pada akhirnya marilah di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan sholat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil nyata yang berdampak pada kehidupan diri dan masyarakat sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati was shadaqati wa tilawatil qur'ani wa jami'it ta'ati wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahu lam yazal ala kulli syai'in wakil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramul awwalin wal akhirin. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in salatan daimatan bidawami samawati wal ardin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa sawmi wa jami'il ma'murati wal hawajibati wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara wal baghya wasyuyufa wal mukhtalifata wasyadadida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan
min baladina hadha khasatan wa min buldanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.